Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas fisika kelas 11. Melanjutkan masih pembahasan gelombang, gitu ya. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang gelombang mekanik, persamaan gelombang berjalan maupun persamaan gelombang stasioner, maka sekarang Pak Anang mau membahas tentang gelombang bunyi, ya, gelombang bunyi. Anak-anak, pada bahasan gelombang bunyi ini, gitu ya, bahasanya di sini nanti bahasanya tentang sumber bunyi, gitu ya, tentang sumber bunyi. Jadi membahas tentang dawai atau senar sebagai sumber bunyi. Anak-anak, sumber bunyi itu, gitu ya, itu banyak sebenarnya. Bisa gitar, ya, bisa berupa seruling, gitu ya. Nah, kemudian organ dan sebagainya di musik-musik itu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita klasifikasikan sumber bunyi itu sebenarnya bermuaranya pada dua saja, yakni pada senar atau dawai kayak gitar, ya, kayak biola dan sebagainya, ya, ada senarnya, gitu ya. Nah, paling gampang gitar, gitu ya. Atau yang kedua adalah pipa organa. Pipa organa itu nanti pada video berikutnya, ya, saya akan dalami tentang pipa organa. Tapi biar tahulah, pipa organa itu adalah pipa, gitu ya. Itu kemudian di dalamnya ada udaranya sehingga nanti kalau bergetar, ya, maka bisa menghasilkan bunyi. Nah, pipa organa nanti kita bahas ada dua macam. Ada pipa organa dengan tertutup, ya, dan pipa organa terbuka. Nah, kalau pipa organa tertutup itu sebuah pipa, satunya ditutup, ya, satunya tetap terbuka, gitu ya. Nah, kemudian kayak seruling, gitu ya. Kemudian kalau pipa organa terbuka itu satunya terbuka, satunya juga terbuka. Nah, itu sumber bunyi itu bermuara pada tiga hal tadi, ya. Jadi dawai, pipa organa terbuka, pipa organa tertutup. Kalau kita kaitkan jenisnya, ya, dawai sama pipa organa. Pipa organa ada dua macam, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Makanya biasanya bermuara pada tiga. Yang pertama dawai, yang kedua pipa organa terbuka, yang ketiga pipa organa tertutup. Nah, baik anak-anak, untuk saat ini saya hanya membahas tentang dawai saja, ya, dawai atau senar. Nah, kita bahas bahwa dawai atau senar, gitu ya, itu menurut Milde melakukan percobaan, ada cara menghitung percepatan bunyi pada dawai, pada dawai. Nah, caranya begini, ya. Milde itu membuat percobaan. Di sini ada senar, gitu ya, dawai. Terus di sini diikatkan dawai tadi dengan beban, sehingga akhirnya di sini ada beban F. Jadi gitu. Nah, pada saat di sini itu digetarkan, ini sumber getarnya adalah garpu tala. Bisa juga diganti tiker timer. Bisa juga diganti alat untuk osilasi, untuk getar, sembarang apapun boleh. Yang penting dengan alat tadi, maka dawai atau tali ini bisa bergelombang. Karena kita bahas sebelumnya bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, sekarang pada saat ini digetarkan, maka getaran tadi akan merambat di sini. Nah, dan getaran ini ada bunyinya, sehingga dikatakan ini juga bisa sebagai sumber bunyi, gitu ya, sumber bunyi. Nah, sekarang pada saat ini digetarkan, terbentuklah gelombang. Kalau seperti ini, gelombang datang dan gelombang pantul, ya, maka ini gelombang stasioner yang terjadi, gitu ya. Maka kemudian ada tegangan talinya diwakili dengan F di sini, maka menurut Milde mencari kecepatannya adalah akar F per mu. Jadi gitu ya.
F adalah tegangan tarian karena bandul ini, mu adalah massa dawe per panjang dawe. Jadi ini panjangnya berapa, dawenya atau tariannya ditimbang masanya berapa, maka hasilnya mendapatkan F per mu. Maka cepat lambat bunyi di dawe adalah caranya seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan di dalam persoalan menentukan kecepatannya, rumusnya ini untuk dawe, gitu ya. Hasil percobaan dari Milde. Nah, dari rumus itu maka kemudian bisa kita masukkan mu-nya tadi ke persamaan, maka F, ingat M per D tak masukkan di sini, M per D, M per L, maaf ya, M per L ya, L-nya naik. Nah, maka akhirnya kemudian F dikalikan L dawe dibagi M dawe. Nah, ini adalah konsep mencari kecepatan bunyi pada dawe. Nah, sekarang pada saat dawe itu kemudian dipetik menghasilkan bunyi. Kayak gitar itu ya, dipetik maka akan menghasilkan bunyi. Nah, kapan terjadinya? Maka di sini akan dibahas 3 macam bunyi. Yang pertama adalah nada dasar. Ya, nada pertama kali ya bisa bunyi, minimal bentuk gelombangnya seperti itu. Nada atas pertama ya, nada atas kedua. Sebenarnya kalau dilanjutkan ya bisa nada atas ketiga dan sebagainya. Nah, nada dasar itu kalau misalkan ada dawe diikat di 2 titik ya, terus kemudian dipetik, maka bentuk gelombangnya seperti ini. Ini namanya nada dasar. Karena sudah nggak bisa lagi dibawa ini. Kalau misalnya satunya nggak dipegang ya, nggak akan bisa terjadi, tidak bisa terjadi bunyi, gitu ya. Ya, ada tali, kalau ditipang situ toh ya, satu toh yang dipegang, situnya dibiarkan aja kan dia akan terjatuh begitu ya, ditetik ya nggak bisa, gitu ya. Nah, makanya ini adalah bunyi pertama kali dengan dipegang 2 sisinya. Nah, dipetik akhirnya seperti ini. Nanti anak-anak bisa juga mencoba misalkan karet dipegang begini ya, satunya ditaruh di paku ya, jangan pegang digini kan, ya, pasti dia akan bunyi. Berarti dia sumber bunyi. Kalau itu kemudian dihubungkan dengan speaker ya bisa keras. Makanya kayak gitar itu kalau kita petik biasa tidak ada speakernya, pengeras suara ya pelan-pelan ya, kita nyanyi di rumah itu bisa. Tapi kalau kemudian untuk konser musik begitu kan dihubungkan dengan speaker ya, memperkeras suara sehingga satu lapangan bisa terdengar suara dari gitarnya. Jadi yang menjadikan keras itu adalah speakernya, bukan gitar. Kalau gitar ya biasa-biasa aja kalau dipetik tanpa pengeras suara. Nah, kemudian ya, bagaimana kalau kita pelajari secara fisika, panjang ini ternyata setengah lambda, setengah panjang gelombangnya. Kemarin kita bahas tentang gelombang stasioner, 1 lingkaran itu setengah lambda, 2 lingkaran 1 lambda. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini L sama dengan setengah lambda. Nah, lambdanya berarti tinggal pindah ke sana sama dengan 2 lambda. 2L. Lambdanya sama dengan 2L. Nah, anak-anak untuk melihat biasanya kalau di soal ciri khas dari nada dasar itu ingat di sini 1 perut 2 simpul. Nah, bareng ini kan simpul ya. Ini adalah perut. Jadi 1 perut 2 simpul adalah nada dasar pada dawe. Nah, ingat itu. Sekarang nada atas 1. Nada atas 1 itu kalau ada dawe yang dipegang 3, ujung sini, tengah, ujungnya. Nah, sehingga terbentuklah bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, jadi begini. 2 lingkaran, maka L-nya sama dengan lambda. Jadi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita amati simpulnya adalah 1, 2, 3. 3 simpul, perutnya 1, 2. Nah, 2 perut 3 simpul. Ini adalah nada atas 1. Nah, panjang gelombangnya sama dengan L. Podo ya. Nah, kalau ini kan panjang gelombang nada dasar 2L. Oh iya, masih ada satu lagi frekuensinya, karena ada yang menentukan frekuensi. Kalau menentukan frekuensi untuk yang ini ya, frekuensi itu bahasanya adalah V per lambda ya. Ingat ya, V ya dibagi dengan lambda, Jadi lambda 0 ya. Maka
kita bisa dapatkan bahwa V-nya ya ini tadi V-nya. Ya ini. Nah, terus dibagi dengan lambda nolnya berapa? Ini 2L. 2L. Nah, ini kalau mencari frekuensi. Sekarang kalau nada atas 1. Nada atas 1 juga bisa kita cari dengan konsep ini ya. Maka frekuensi nada atas 1, ini nada dasar ya, adalah gitu ya, V teras ya, dibagi dengan lambdanya. Lambda nada atas 1 berapa? L. Nah, dibagi dengan L begini. Biar setipe, maka ini juga bisa dituliskan adalah 2V per 2L, bisa. Sama aja kan? Ya. Ini biar nanti bisa kita lihat di sini V per 2L, ini 2V per 2L. Nah, ini nada atas 1. Sekarang terjadi nada atas 2. Nada atas 2 yang diikat adalah ujung-ujung, di tengahnya dikasih pegangan 2. Sehingga akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, ini gambarnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat, maka perutnya 1, 2, 3. 3 perut. Simbolnya 1, 2, 3, 4. 4 simbol. Jadi bertahap bertambah satu-satu ya. Lihat ini 1 si perut, 2 simbol. Ini 2 perut. Nah, 1 jadi 2 kan? Ya, 2 tadi 3 simbol. Nah, ke sini juga begitu. 3 perut. Nah, dari 2 jadi 3. Simbolnya juga tambah 1, 4 simbol. Nah, jadi nambah begitu ya. Nah, sekarang L-nya, L sekian ini ingat 2 lambda, ada 2 lingkaran, 1 lambda, 3 lingkaran, 1,5 lambda atau 3 per 2 lambda. Lambdanya adalah 2L per 3. Sehingga frekuensi yang ketiga gitu ya, yang ketiga atau frekuensi nada atas 2. Jadi gitu ya. Frekuensi yang pertama atau nada dasar, frekuensi yang kedua nada atas 1, frekuensi yang ketiga nada atas 2. Nah, itu adalah sama V per gitu ya. Lambda, ini lambdanya ya. 2L per 3, naiklah dia, sehingga akhirnya frekuensi nada atas 2 akan sama dengan 3V per 2L. Nah, coba perhatikan anak-anak. Nah, F-nya ini V per 2L, 2V per 2L, 3V per 2L. Jadi 1, 2, 3. Makanya sering dikatakan frekuensi nada dasar dibanding frekuensi nada atas 1 dibanding frekuensi nada atas 2 itu sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 3. Ini seandainya diketahui frekuensi, mencari frekuensi berikutnya. Itu nggak usah rumit-rumit, langsung pakai perbandingan ini bisa. Baik anak-anak, untuk memperdalam dari pembahasan tadi, maka di sini Pak Ana mau menambah dengan contoh soal. Saya ambilkan dari halaman 107 soal uraian nomor 1. Saya bacakan ya soalnya. Sepotong dawet panjangnya 50 cm dan masanya 20 gram ditegangkan dengan gaya 16 Newton. Di situ pakai 160 Newton, saya ganti 16 Newton. Karena pertama angkanya terlalu besar. Jadi di logika tidak logis. Kalau 160 Newton itu anak-anak berarti masanya itu adalah 16 kilo. Nah, masa percobaan di lab pakai massa 16 kilo itu tidak mungkin. Tapi kalau pakai 16 Newton kan 1,6 sih mungkin lah. 1,6 Newton itu 1,6 kilogram itu sih mungkin. Ya, saya ganti 16 Newton. Yang kedua, angkanya hasilnya jelek ya, makanya saya ganti 16 Newton. Kemudian dipetik, maka tentukan frekuensi nada dasarnya. Yang B, frekuensi nada atas kedua. Nah, frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas kedua. Ini bukan ke satu ya, kedua. Oke, sudah saya tuliskan di sini. L dawet 50 cm harus dirubah dalam MKS semuanya. 50 cm jadikan meter, 5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,5 kan, 0,5 meter ya, ini 5 kali 10 pangkat min 1. 20 gram jadikan kilogram, 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram.
gayanya tadi 16 Newton ya, diganti 16 Newton. Baik, caranya tadi kan saya jelaskan, kita harus tahu V-nya dulu kalau V-nya tidak diketahui. Nah, menurut Milde, maka rumus daripada V itu adalah akar dari F kemudian L dawe dibagi M dawe, tadi kan begini ya. Maka kita dapatkan besarnya adalah akar dari F-nya adalah 16 dikalikan L dawanya 5 kali 10 pangkat min 1 min 1, kemudian dibagi dengan massa dawanya adalah 2 kali 10 min 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita corek yang bisa dicorek ya, 2 sama 16. Nah, ini kan 8 ya. Nah, begini. Sehingga hasilnya V-nya adalah akar dari 8 kali 5 40 gitu ya. Jadi 40 kali 9 min 1 tinggal 4 dibagi 10 pangkat min 2, ini naik jadi 100 gitu ya. Sehingga akhirnya akar dari 400 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, kan angkanya bagus, 20 meter per sekon. Nah, sekarang kalau V-nya sudah, kita cari yang A, mencari frekuensi nada dasar. Tadi rumusnya adalah V dibagi 2L. V dibagi 2L kan begini ya. L-nya L dawe. Sehingga kita dapatkan V-nya berapa? 20 dibagi 2, L dawanya berapa ini? 5 kali 10 pangkat min 1. Jadi kan 10 min 1 habis. Jadi hasilnya adalah frekuensi nada dasarnya ya 20 satuannya hertz ya. 20 satuannya hertz. Itu nada atas, nada dasar. Sekarang yang B. Yang B kalau mencari nada atas kedua, boleh menggunakan V per nada atas satunya nada dasarnya 1, nada atas satunya 2, nada atas 2-nya 3. Nah, jadi di sini 3V per 2L ini boleh gitu ya. Nah, sehingga hasilnya kita dapatkan 3 dikalikan V-nya 20 dibagi 2 dikalikan 5 10 pangkat min 1. Ini kan 10 dengan min 1 habis, jadi tinggal ini aja, sama dengan berapa? 60 gitu ya, 60 hertz ya, 60 hertz. Atau bisa juga dengan menggunakan perbandingan ini. Nah, caranya adalah F0 yang diketahui apa? F0 nya sudah kita dapatkan dari sini. Nah, terus yang dicari adalah F2. Nah, ini dibanding ini sama dengan 1 dibanding 3. Boleh juga gitu ya. Cara yang kedua ini ya, cara yang kedua. F dasar dibanding nada atas 2 yang ditanya ya. Nah, sininya 1 banding 3. Nah, 1 dibanding 3. Tinggal dimasukkan. Jadi nada dasarnya sudah diketahui berapa? 20. Nah, 20 kemudian dibanding frekuensi nada atas 2 ditarik ya, sama dengan 1 banding 3 ya 1 banding 3 perkalian silang seret. Nah, sehingga kita dapatkan nada atas 2 frekuensinya adalah 3 kali 26 60 hertz ya. Nah, jadi boleh pakai ini, boleh pakai perbandingan, terserah gitu ya. Yang penting bisa ketemu. Anak-anak, mungkin demikian pembahasan tentang gelombang bunyi, masih bahasan sumber bunyi berupa dawe. Insya Allah nanti berikutnya akan saya bahas tentang pipa organa. Demikian,
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.